Nah, warga Batam jumpa lagi di balik berita bersama Batam Post Channel. Nah, katanya setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Maksudnya tidak ada yang tidak berubah, tidak ada yang abadi karena perubahan itu wajib dan pasti. Hari ini saya sudah bersama-sama dengan eh, Pak Marganas Menggolan, beliau pendiri Batam Post. Nah, edisi kali ini khusus menyambut ulang tahun Batam Post yang ke-25. Jadi kita menghadirkan tamu-tamu khusus, termasuk saya didampingi host Putut. Nah, karena beliau tidak mau saya dapat komisi sendiri, jadi dia datang, dia mau komisinya juga tidak apa-apa. Nah, jadi kita sebelum ngobrol-ngobrol dengan Pak Marganas ini, saya spill sedikit. Kalau yang generasi sekarang mungkin nggak kenal, tapi kalau generasi old, nah, itu pasti kenal. Pak Marganas ini jauh sebelum Batam Post ada, dulu wartawan Rio Post Pak ya. Wartawan Rio Post, ada banyak cerita, katanya kejar-kejaran dengan pesawat, ngasih disket, berita ke Rio Post. Sampai merintis Batam Post dan sampai tahun ke-25 kali ini. Nah, seperti apa kesibukan Pak Marganas, kemudian bagaimana pandangannya tentang pers di Indonesia, khususnya di Kepri, kita bincang-bincang. Kalian jangan kemana-mana, kalian siapkan kopinya, karena ceritanya ini panjang nih. Nah Pak, sehat Pak? Ya, sehat. Nah ini Bapak dulu nih Pak, kita mau ulang tahun Batam Post, Bapak kasih sambutan dulu, biar enak. Iya, terima kasih Noel, diberi kesempatan bincang-bincang di podcast ini dalam rangka 25 tahun Batam Post. Saya bangga karena Batam Post tetap jaya. Saya menyampaikan selamat 25 tahun Batam Post. Pertama, terdepan, terpercaya. Itu pokoknya. Jadi sukses selalu. Nah ini jadi flashback ke belakang gitu Pak. Seperti apa sih dulu Bapak mendirikan Batam Post? Maksudnya begini, dulu kan Bapak sebelum Batam Post wartawan Rio Post katanya Pak. Jadi tetap cetak jarak jauh, cetaknya di Pekanbaru, Bapak ngasih berita di Batam, katanya seperti itu. Nah, dulu seperti apa sih Pak? Tiba-tiba terus, tentu tidak instan dong, tiba-tiba bikin Batam Post gitu. Pasti yang kabarnya dulu dijodoh kantor pertama gitu. Itu seperti apa? Tahun berapa tuh Pak? Ini para penonton sebenarnya agak sungkan saya bercerita masa lalu karena zaman sudah berubah, tapi nggak apalah ya, Bung Newan. Saya panggil Bung nih selama ini. Kalau kita bercerita pada masa-masa awal mendirikan Batam Post, yaitu versi cetak, sebenarnya ya panjang cerita yang mudah-mudahan ini berguna bagi para pendengar. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih awalnya, panjang, sulit dijelaskan dalam momentum podcast ini, tapi sedikit tentu banyak kisah-kisah perjuangan para reporter, wartawan, bagaimana kisah-kisah di lapangan, misalnya persaingan tentang sebuah berita, persaingan dalam arti kata kecepatan ya, tuntutan pembaca yang harus diinformasikan besok. Walau beda dengan sekarang persaingannya justru ya semakin ketat, tapi dulu pun sebenarnya persaingannya ya, bukan disebut lambat gitu. Tetap ada prinsip-prinsip kecepatan deadline, bahkan deadline itu pada masa kami, Bung Neol, itu sangat benar-benar itu dicamkan, dikerjakan deadline itu. Jadi batas waktu terakhir itu redaksi itu. Jadi kalau bercerita tentang bagaimana zaman dulu, apakah masih relevan penonton, bisa, saya pikir sudah kurang. Tapi bagaimana semangat yang dulu dengan sekarang sama, produksi sebuah berita, dari mulai mencari di lapangan, mengolah rapatnya dalam satu hari berapa kali itu, mulai dari rapat budgeting dan seterusnya, itu dilakukan. Saya nggak tahu perkembangan sekarang di era digitalisasi ini seperti apa, tapi saya pikir prinsipnya sama. Jadi seorang yang memproduksi Batam Post itu secara komprehensif, mulai dari redaksinya,
Ya sebenarnya butuh pekerjaan yang kerja keras. Itu yang kita lakukan. Dulu media memang bertompos, Pak. Jadi sebenarnya media di Batam itu dulu yang produk di lokal itu Tahun berapa? belum ada, tahun 1991. Tapi itu Riau Pos pertama. Dan itulah media waktu itu kan masih provinsi Riau, belum Kepri sekarang. Nah, tapi Riau Pos itu dicetak di Pekanbaru, dikirim ke Batam. Penyebarannya sampai Batam. Jadi pertanyaannya tadi baru yang pertama kan gitu. Iya. Nah itu, sebenarnya koran yang pertama cetak di Provinsi Riau, terbit Pekanbaru adalah Riau Pos. Jadi disebut dulu mitos. Kenapa disebut mitos? Dari sejak dulu sebenarnya sudah banyak koran-koran yang dicoba terbit di Riau, cetak. Banyak, saya nggak bisa jelaskan di dalam podcast ini. Tapi terbit mati, sampai terbit juga Riau Pos, orang mempersepsikan ini juga nggak mungkin bisa hidup. Tapi ternyata tiba-tiba Riau Pos melejit, dan satu-satunya koran yang terbit di Riau dan termasuk benar. Nah, kalau di Batam kan Batam Pos itu adalah ketika terjadi reformasi, yaitu terbitnya Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Di sana di undang-undang itu kan termaktub kebebasan membentuk penerbitan, jadi tidak lagi pakai izin ke Menteri Penerangan, sulit ya seperti itu. Di situ ada terbitnya Batam Pos. Jadi Riau Pos dulu di Batam yang perwakilan langsung ditutup dan diganti dengan Batam Pos. Itu. Ya, dan warga Batam biar tahu ya. Jadi Pak Marganes ini termasuk mentoring beberapa wartawan di Batam. Jadi kalau angkatan yang lama pasti kenal. Termasuk guru saya sebenarnya. Jadi saya ingat dulu. Sama-sama belajar lah. Saya ingat dulu pertama kali di Batam itu langsung ditugasin. Nah ini kau motret, dulu motret Pak. Kau motret kemana nih? Pokoknya Kampung Aceh. Penggusuran Kampung Aceh Mas. Nah itu agak gentar juga. Mendengar Kampung Aceh ya? Ya. Lalu penggusuran Kampung Aceh dan itu memang rusuh. Jadi sepanjang jalan itu Pak Marganes nanya. Saya dikasih HP kantor dulu. Saya bawa kan, aman kan? Pokoknya sepanjang jalan. Jadi dalam hatiku gini, Mas, ini bapak ini ngalang-ngalin bapakku. Nanya ini udah belum jalan. Pokoknya sepanjang jalan. Jadi buat aku keren. Jadi tidak hanya penugasan, tapi tanggung jawab. Meskipun jarak jauh, itu lebih dari cukup. Kan gitu. Nah sekarang Mas ini mau tanya apa nih? Iya, saya sih cuma melihat. Jarang-jarang ketemu. Saya cuma ini aja. Ini kan sebenarnya perjalanan Batam Pos ini kan menarik ya. Artinya bagi perkembangan kota Batam juga ya sangat mengikuti ya, karena memang bisa disebut kita bersamaan lah nanti perkembangan kota Batam ini. Ya, di mana sudah peran pers ini, peran pers atau peran Batam Pos dalam mengikuti perkembangan zaman kota Batam ini, mendorong dan sebagainya. Iya, makasih. Ini Mas Putut ini teman saya, termasuk seperjuangan, sama-sama berjuang membesarkan Batam Pos. Ya, pertanyaannya seperti apa peran kita? Jadi sebagai contoh langsung aja, sebagai koran yang pertama dan satu-satunya di Batam, kita ini kan sebenarnya bisa dikatakan menjadi referensi ya atas berbagai informasi-informasi yang kita gali dari lapangan, dari masyarakat, yang kita sampaikan ke pemerintah misalnya. Jadi dua arah, dari masyarakat ke pemerintah, terus pemerintah outputnya nanti kembali masyarakat. Jadi kita menjadi referensi. Banyak informasi-informasi yang kita gali di lapangan yang belum se-era sekarang digitalisasi sama handphone kan, gitu kan. Jadi informasi dari lapangan itu kan masih sulit. Ya. Jadi boleh dikatakan sebenarnya media cetak, termasuk radio dan televisi satu-satunya atau itulah platform yang bisa memberikan informasi dua arah tadi, dari masyarakat, pemerintah masyarakat. Nah, jadi bagaimana peran Batam Pos? Peran Batam Pos itu saya pikir boleh aja sih memuji ya. BP Batam sendiri pada saat itu memberikan penghargaan kepada kita waktu zamannya maaf lupa saya namanya Pak Kepala Otorita dulu,
Kalau nggak salah dari Angkatan Darat itu memberikan penghargaan di Batam Pos pada ulang tahun BP Batam. Di situ disampaikan dalam pidatonya, terima kasih kepada Batam Pos yang telah banyak memberikan masukan kepada kami persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Jadi kita menjadi referensi kadang-kadang di para pengambil keputusan, pengambil kebijakan di pemerintah. Saya pikir itu peran kita, dan saya pikir peran pers itu salah satu yang masih diperlukan sampai sekarang. Itu Mas. Oke. Jadi kalau gitu kita masih ingin sedikit lompat ke mari Pak. Artinya ada koran, kemudian sekarang ada media digital yang mungkin ya itu sudah melampaui era kita gitu Pak. Jadi Bapak melihatnya kayak mana nih? Nilai apa kualitas jurnalisme antara yang dulu digital koran dengan hari ini, bukan hanya media digital yang ada, tetapi medsos ini memang menjadi sesuatu yang baru dan bisa menjadi media rujukan gitu bagi warga gitu. Apakah Batam Pos akan bisa mengisi tetap menjadi seperti referensi bagi pemerintah dan warga lainnya gitu, ataukah tidak kita akhirnya harus disaingi oleh medsos gitu. Oke, Mas Putut. Ya. Kalau ditanya saya Berat pertanyaannya, Pak. berat pertanyaan Anda karena eranya sudah beda. Tapi bagaimanapun kan tetap harus saya jawab sepanjang yang saya pahami. Tapi kalau secara mendalam peralihan atau sekarang dari cetak ke digitalisasi ini atau online cukup beda jauh lah ya. Kalau dulu kan misalnya koran itu terbit pagi, nunggunya baru pagi besok. Sekarang kan setiap detik, setiap sekon sudah ada perubahan. Jadi kecepatan. Dan yang perlu saya sampaikan, digitalisasi sekarang, era sekarang, saya tidak berbicara disrupsi, tapi saya berbicara ini sebuah keniscayaan. Jadi kita harus benar-benar ini sudah masuk ke era ini. Itu saja saya pikir. Nah, kalau ditanya, misalnya apa tadi pertanyaan? Ya, saya pikir kan era bisa berubah, kayak Noel tadi bilang di awal kan, zaman bisa berubah gitu kan. Tapi harus yang kita pegang sebagai orang media, orang pers adalah tetap nilai-nilai yang penting ya, dalam jurnalisme. Benar. Jadi kalau Mas Putu tadi menanyakan, menyinggung soal medsos, kita kan dilahirkan bukan bermedsos ria. Betul. Ya. Jurnalistik beda dengan medsos. Itu pasti. Jadi kita harus fokus. Kita harus bicara dari fokus menukik ke tugas wartawan. Media mainstream, wartawan kan itu yang bergerak di dalam. Nah, jadi saya pikir kita harus komit apa perintah undang-undang nomor 49 tentang pers, politik jurnalistik dan politik lain dari komunitas pers. Betul. Bahwasanya kita adalah disebut era dulu, saya nggak tahu sekarang berlaku. Kita ini kan pilar keempat. Betul. Ya, dalam konteks perjalanan demokrasi di negara ini kan begitu. Jadi kita harus pegang itu. Kita tidak mau mencibir medsos dia yang kadang-kadang kebablasan macam-macam, tapi kan kita harus berada pada, harus fokus di tugas kita. Apa tugas kita? Tugas pers itu tadi sebagai pilar keempat yang biasa disebut kita ini kan harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan itu kan cukup luas ya. Betul. Sana ada intelektualitasnya, misalnya berita itu ada akurasinya, pendalamannya, in-depth news sering disebut orang, dan macam-macam itu sebenarnya. Jadi kalau dibandingkan medsos dengan karya jurnalistik, itu sangat beda. Itu ini. Medsos ya medsos, karya jurnalistik. Jadi itu diatur di dalam undang-undang pers, diatur dalam kode jurnalistik, dan banyak pedoman-pedoman tentang clue dari tugas-tugas kita ini. Arahnya kemana kita? Jadi sekali lagi, medsos ya medsos, jurnalistik ya jurnalistik. Tapi katanya Pak tadi Bapak bilang 4 pilar, sekarang udah 5 Mas. Apa? Jadi eksekutif, yudikatif,
legislatif pers, yang kelima netizen. Anda mengaku itu sudah. Tapi itu perkembangan dunia ya. Ya oke lah. Kalau kita keempat pun tetap komit di posisi yang Jalur kita, ya betul. Kita harus melaksanakan. Jadi kita jangan misalnya ya itu beda, hal yang beda, dunia yang beda. Ya. Anda percaya nggak? Jadi Anda mau nggak mempertahankan tugas atau pesan-pesan undang-undang pers itu? Jadi bagaimana jurnalisme yang baik, menyampaikan informasi yang akurat, yang positif, mendidik, ada intelektualitasnya di sana, intelektualismenya. Nah, kalau saya tidak mencibir tadi, saya ulangi soal medsos, itu urusan yang bermedsos. Iya. Tapi kita tetap fokus dan harus meningkatkan kualitas untuk menyampaikan informasi yang itu tadi berguna kepada Profesi publik. jurnalis itu tadi gitu. Jadi saya pikir. menarik ini Pak. Aku nanya dulu Mas ya. Jangan ditarik-tarik terus. Nah, kalau sekarang ini kan ngomongnya kecepatan Pak, update gitu ya kan. Bahkan kalau bisa beritanya udah ada, kejadiannya belum ada gitu Pak. Kalau bisa itu yang orang paling suka katanya. Ya. Nah, kemudian ada kampanye anti hoax yang sedang digembar-gemborkan ini Pak. Saya ini curiga Pak, jangan-jangan masyarakat pun atau pembaca pun tidak peduli mau hoax atau tidak. Yang penting beritanya cepat dan masyarakat tahu ya sudah gitu. Itu menurut Bapak gimana? Ya, dalam perkembangan zaman yang sebegini riuh ya, kita harus tetap komit. Artinya kan keadaan itu kan jangan, kalau bisa tetap kita harus mengedukasi publik bahwasanya yang benar itu begini kan begitu. Jangan dibiarkan itu kebablasan. Saya pikir itu anunya, fokusnya. Mungkin udah terjadi seperti itu, tapi dari kalangan intelektual, akademisi atau pemerintah harus mengkampanyekan ya yang bohong-bohong kan nggak bagus kan. Jadi edukasinya harus seperti itu. Negara ini harus diarahkan kepada sebuah dialektika, terus komunikasi yang lebih positif. Jadi tidak muncul hoax, akhirnya muncul masalah, terjadi keributan, kan gitu kira-kira. Artinya Ada sumber informasi yang salah. Iya. Disinilah mungkin tugas pers. Jadi yang saya riset secara pribadi, kalau orang bermedsos dia, ada informasi yang didengar tiba-tiba tadi kecepatan, mereka pasti cari media mainstream yang dipercaya untuk memastikan Meyakinkan, itu apa betul. benar. Jadi itu intinya ini. Ingat ini, bagi orang yang rasional ya, yang rasional. Tapi kalau orang yang tidak rasional, itu yang jadi masalah. Ini politik, diedukasi agar menghindari hoax tadi. Caranya gimana? Jadi harus dikasih solusi dong kan. Selama ini hindari hoax. Nah disinilah peran pers menurut saya kira harus konsisten dan komitmen. Bahwasanya kita lah yang meluruskan kemungkinan muncul hoax di masyarakat. Nah di situ di situ nilai-nilai pers itu sendiri. Jadi artinya Pak yang bisa kita tangkap nih di era digitalisasi sekarang ini justru tanggung jawab pers sebenarnya lebih besar. Justru harus ditingkatkan. Itu tadi menegakkan kebenaran. Hoax itu kan tidak benar. Iya. Jadi kebenarannya di mana? Ya pers yang harus meluruskan itu saja. Jadi itu tadi, Anda benar menurut aku ya. Justru di era persaingan sekarang antara yang Anda sebut medsos sama pers, disinilah nilai-nilai kita harus lebih kita tingkatkan untuk memberikan informasi yang positif kepada masyarakat, mendidik ya, mendidik masyarakat, edukasi masyarakat dan seterusnya. Dan makin berat, Ya, makin berat. Supaya nggak terlalu berat, Pak. Bapak punya enggak cerita yang paling Bapak ingat pengalaman ketika melaksanakan tugas jurnalis? Boleh agak fokus sedikit kemarin? Ada enggak momentum apa yang Bapak paling ingat selama menjalankan tugas jurnalis? Tentu di masa lalu. Ada enggak misalnya ngetik apa waktu zaman itu ada disket hilang kah atau apa seperti itu Pak? Nah itu gimana sih? Oh itu tadi pertanyaan teman Noel soal bagaimana pekerjaan wartawan pada zaman itu jangan dianggap waktu itu pada zaman dulu lambat. Justru pada saat itu kita harus lebih cerdas. Cerdasnya begini. Bayangin kita memproduksi koran di Pekanbaru, dikirim ke Batam. Berita yang kita cover atau yang kita liput pada sore hari, fotonya harus diterbitkan di cetak di Pekanbaru, harus dikirim pakai pesawat. Itu dulu. Pesawatnya hanya sekali sehari. Itu pun mungkin sudah jam 3 atau jam 4 kan? Sore Pak ya, sore. Ya, oke. Nah, kita mau memotret peristiwa atau acara pemerintahan atau swasta, fotonya ini harus kita cuci dulu ke
dicetak dulu Studio ke foto. dulu, Pak. apa namanya? Studio Ke foto, studio foto. foto studio. Dulu Bayangin kamu itu. di mana, Pak? Enogoy Plaza. Waduh pas saya itu di depan gue belajar. Udah itu kita harus kejar-kejaran ke airport. Itu nggak bisa dikirim lewat kargo. Itu harus port to port. Port to port itu artinya dia dititipkan langsung ke lewat mekanisme di bandara itu antara orang kargo bandara ke Bandara Pekanbaru, pesawat, ya, ya. kru pesawat. Jadi itu bisa langsung di Pekanbaru nanti dijemput. Tapi kalau menunggu kargo bisa besok. Artinya beritanya apa? Fotonya nggak akan bisa. Ya. Nah, kalau naskah berita perkembangannya waktu itu sudah mulai jalan ketika kita menerbitkan Batam Post, Riau Post. Dulu Riau fax, Post bukan udah ada fax mail. Tapi perlu Anda tahu, kantor kita katakanlah di Nagoya. Di Nagoya itu tidak ada apa namanya itu? Kantor pos. telepon umum. Bukan telepon umum, wartel. Warung telekomunikasi. Oke. Jadi warung telekomunikasi lah ada dulu fax email. Itu pun terbatas. Jadi kadang-kadang dari kantor di Nagoya, saya harus jalan kaki hampir 1,5 kilometer mengantar itu ke daerah jalan Windsor. Bukan di jalan apa ini, di dekat hotel di depannya ya Studio 21 sekarang yang kemarin. Oh, Di situ lah, Wartel. Raden Patah. Bayangin itu. Ya. Tidak ada alat transportasi, kita harus jalan, harus sampai di Pekanbaru misalnya naskah itu paling lambat jam 8. Itu pun ada yang lucunya nih, ini dia menariknya. Ya. Sudah kita fake, itu kan kadang-kadang diterima di sana apa namanya? Kurang ya, nggak kebaca. Wah, kita ditelepon waktu itu belum ada handphone. Kita ditelepon entah kemana, nggak tahu kita kan. Datang, Pak, sini. Kita kan ada tempat yang ya, di kantor lah, katakan. Padahal kan kita di luar. Nah, kita waktu kembali ke kantor lah baru tahu kita bahwasanya fax email itu kurang. Padahal deadline-nya sudah menunggu. Kabur katanya. Wah, kabur lagi kita ke wartel balik. Itu. Kalau kalian sekarang kan, aduh, enak sekali ya. Enak sekali ya. Iya. Nggak ada lagi itu zaman sekarang kan? Iya. Itu perjuangannya. Tapi kan kami ngalami yang cuci cak foto itu masih ngalami, Pak. masih mengalami. Tapi Masih. zaman era fax email nggak lagi. Fax Kan? Enggak, sudah enggak. Nah, itu kalau kenangan lama gitu. Disket. Iya. Kita udah Nah, disket. disket masih Disket enggak masih. cuci masih satu Dulu masih. belum ada telepon, belum ada Pakai handphone, pager, tapi pakai pager. Ya. Iya, betul. Begitu ada message di sana atau pesan, kita lari ke telepon umum. Apa? Ini beritanya kabur. Tolong di patch lagi. Oh, balik lagi lari. Satu arah dulu, Pak. Kalau pager kan satu arah dulu. Kita harus ke operatornya lagi. Ah, kalian yang zaman sekarang nggak tahu lagi waktu apa itu alat Ya, komunikasi kalian yang nggak pager, tahu ya. pager itu kayak mesin kecil isinya teks saja. Jadi kita nelpon ke operator pager, lalu pager operatornya akan mengirimkan berupa teks kayak SMS gitu. Tapi kita jadi Tidak kita boleh bisa ya, membalas. tidak boleh Ya. langsung Kita cuma respon. bisa baca aja. Tidak bisa balas, hanya Nah, baca aja. itu susahnya Pak waktu itu kalau kita diundang, Pak. Ah. Ke sini jam sekian, nah kan kita sudah baru menuju ke sana orangnya udah pergi, Pak. Karena kita terlambat baca Ya, di pesan pager tadi. Ya, Pak. tapi kan bunyi sebenarnya. Iya, kita harus kejar lagi pakai kendaraan. Ada nada panggil lah, nada Iya, panggil namanya. iya. Ya. Ya gitu Mas. Ya. Nah, ini menarik, Pak. Saya termasuk jurnalis yang galau melihat perubahan ini. Biar kayak Pak Markanas, jadi agak galau sih gitu kan. Nah, kalau dulu Bapak mengajarkan in-depth news, gitu kan Pak. Berita di balik berita, kan itu Pak. Nah, tentu itu membutuhkan proses dan waktu. Kalau dulu versi kita dicetak Pak ya, sekarang juga itu ya membutuhkan 12 jam paling lama. Karena kita harus ke lokasi, kemudian mewawancarai beberapa narasumber. Nah, kalau sekarang Pak, dengan sistem media online yang sekarang sedang tren, Butuh kecepatan ini. iya, butuh kecepatan ini. Bagaimana agar, maksudnya begini, bagaimana itu agar bisa tetap dilakukan gitu. Sementara sekarang ini istilahnya begini Pak, apalagi yang bisa dirahasiakan dari publik gitu. Jadi, kalaupun kita melakukan investigasi, ini kan butuh waktu gitu. Sementara tadi seperti yang Bapak bilang, warga sekarang juga, ya ini pendapat saya pribadi, membaca panjang-panjang pun agak malas gitu. Nah, masih perlukah reportase atau in-depth news atau berita investigasi gitu. Nah, sekarang ini kan persaingannya ketat, Pak. Kita masih mengumpulkan data, tiba-tiba netizen udah menyiarkan berbentuk video gitu.
Yang sering kita dengar itu Mas, viral kan guys, katanya gitu. Ya. Nah itu gimana itu Pak? Ya, itu tadi saya bilang, eranya sudah beda. Nah, pertanyaan yang sampaikan saya tadi itu kan zaman baheula. Iya. Nah itu, jadi itu yang saya jelaskan. Tapi era sekarang ya Anda kan sudah tahu kecepatan. Dan begitu terbukanya sekarang itu seluruh kejadian-kejadian. Bahkan di dapur tiap publik pun, di dapur publik pun kejadian sudah langsung Sudah terekspos. Ya, terekspos ke publik. Jadi saya pikir itu perubahan yang sangat signifikan, sangat signifikan. Nah, pertanyaan, lalu bagaimana? Apakah perlu kita masih mendalami sebuah berita? Nah, tergantung segmen Anda apa. Nah, terus tugas jurnalisme itu apa? Kan gitu, kembali ke situ kan gitu. Kan tadi kita sepakat. Nilai-nilai jurnalisme itu kan harus tetap kita tegakkan. Memberikan informasi yang akurat, yang jelas, yang terang, biar tahu publik. Kadang kan yang sudah viral itu kan masih tanggung-tanggung. Ya, ya. Karena apa namanya? Konsep-konsep penyampaian informasi itu kan standarisasinya kan ada di Iya, pers, di pers. di wartawan, itu sudah jelas sih, paling tidak di MW1H dan seterusnya. Nah, kalau di publik itu kan masih semraut, sembarangan gitu, perlu masih didalami. Memang kecepatan ya iya sih. Dan ada satu hal yang perlu diwaspadai menurut saya. Begitu terbukanya sekarang publik dengan adanya alat teknologi informasi yang di tangannya, justru ini juga banyak pelanggaran-pelanggaran menurut saya. Misalnya, kalau di kita kan dilarang itu membuat berita apa foto yang sadis, sadisme katanya. Ya. Itu Orang juga. tabrakan berdarah-darah, dipoto langsung, di-upload langsung, di-posting langsung. Iya. Nah, itu kan disitulah nilai yang ada di pers menurut saya. Itu nggak boleh, dilarang, sadisme, brutalisme, dan seterusnya. Betul. Nah, kalau di publik sekarang kan itu sembraut. Mungkin ke depan pasti ada regulasi-regulasi yang akan mengatur ini. Nggak mungkin sebebas ini, sebab itu akan menimbulkan kekacauan, kepurahaan di tengah masyarakat. Kalau ini nggak segera diantisipasi oleh pemerintah. Jadi Anda jangan ragu, kecepatan iya, tapi akurasi, kedalaman berita tetap ada pembacaan. Dan yang ketiga tanggung jawab moral tadi itu. Itu tadi tanggung jawab moralnya ada, tapi semuanya informasi itu juga banyak menunggu. Kan ada istilahnya kalau bahasa di kampung kami, what's next katanya ya. Kan begitu di kampung kami itu. Orang menunggu itu apa selanjutnya. Itu tadi saya pikir kalau apa di balik berita itu kan beda dengan sebuah peristiwa kejadian yang disut oleh publik langsung Upload. diupload. Tapi kan yang disebut berita cerita di balik berita itu kan pendalaman investigasi yang benar yang atas misalnya terhadap soal kasus korupsi ya. Soal kasus korupsi yang perlu didalami fakta-faktanya, keterlibatan orang dan latar belakang peristiwanya gimana. Itu kan tidak ada di publik. Itu kan biasanya hanya wartawan yang memiliki naluri Menggali. pendalaman itu. Di publik kan kurang itu. Pokoknya dipotret orang lagi kejadian pelanggaran terjadi di sini itu aja kan. Jadi yang dimaksud dengan indep news itu menurut saya dalam konteks jurnalistik itu adalah terhadap berita-berita bukan kejadian kasus lah, misalnya korupsi perlu pendalaman. Kalau publik kan tidak punya legal standing dia untuk melakukan investigasi karena di sana banyak tantangan rintangan misalnya mau ketemu wawancara dengan pejabat atau sumber-sumber kita kan harus dijelaskan dari mana. Kalau biasanya dari publik kan sulit diterima itu karena nggak jelas pertanggungjawabannya. Jadi saya pikir posisi kita tetap harus kuat dan tetap harus dipertahankan. Itu menurut saya. Jangan ragu itu. Dan Mas, ngomong-ngomong soal liputan, berdasarkan laporan intelijen kita, Intelijen mana ini sekarang ini? Pak Tampo sudah punya intelijen. Ada, Pak. Divisi intelijen ya. jadi Pak Marganas ini dulu pernah mau nulis tentang TKI, katanya nyamar sampai jadi TKI. Dari mana tahu ini? Dari mana tahu ini? Tapi intelijen. Aduh. Sampai nyamar jadi TKI. Maksudnya gini, aku bingung. Emang ada orang mata TKI gitu? Kalau tempel ban kan banyak gitu. Ini ceritanya gimana, Pak? Gini sebenarnya itu, aduh, tak enak juga diceritakan sini. Tapi gini lah, itulah saya pikir tanggung jawab wartawan ya. Jadi memberitakan secara fakta gitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Misalnya ini kan katakanlah TPPO ini ya. Apa kan soal pengiriman PMI sekarang ya, PMI. Ya. Tindak pidana perdagangan orang. TPPO. Nah, kenapa saya harus menyamar dulu? Karena kita kan kadang-kadang Ini kan berapa Pak? Masih ingat?
di Riau Pos, masih di Riau Pos. Oh, masih di Riau. Oh, sebelum di Riau Pos sekali, di Riau Pos sekali. 3 kali saya pernah dari Bengkali sana, ada pulau lupa aku namanya itu sekarang. 2 kali dari Tanjung Mumah. Batam Pos belum ada tuh Pak ya. Batam Pos belum ada. Tapi Riau Pos sekali. Jadi sekali sebelum Riau Pos, sekali setelah Batam Pos. 2 kali, satu dari Tanjung Berakit, lupa saya itu namanya. Jadi kan kita wartawan ini kan perlu, saya ingin penasaran gitu. Akan banyak cerita ini, kisah-kisah TKI. Sampai judulnya saya bikin waktu itu di tulisan di Riau Pos, TKI non prosedural ini judulnya lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Itu judulnya, tulisan 3 kali sering. Kenapa saya membuat judul yang agak bombastis begitu? Nah, itu pertama emosional kita, tapi masih terukur lah ya dalam konteks jurnalistik yang bagus. Jadi akhirnya saya penasaran, ini gimana cerita orang ini? Ceritanya di laut, di stok kapal inilah, petugas inilah, ya saya nggak tahu petugas apa. Kok serawan itu gitu? Kenapa nggak dihalangi kan gitu? Itu masuk dalam konteks TPO sekarang kan, harus dihalangi. Iya, tuh. Harus. Tapi bebas gitu. Karena penasaran saya bagaimana kisah-kisah orang ini setelah meliput, saya coba dulu gimana. Ya saya coba itu. Bapak ikut dari mana itu Pak? Dari Tanjung Mumah tadi saya bilang pertama itu. Oh dari Tanjung Berakit atau dari Bengkali, lupa aku nama pulaunya apa itu lupa. Jadi sana seminggu sama mereka. Dari mana Mas? Saya bilang dari Medan. Itu tadi. Oh, jarang orang Medan dari TKI katanya kan. TKI dulu bukan TNI. Jadi saya bilang salah. Jangan bawa suku soal ini. Itu hampir semua orang Indonesia mau keluar negeri kan. Ada yang resmi, ada yang gelap. Dulu masih gelap. Nggak ada istilah non prosedural dulu kan. Belum ada yang kosak frasa yang keren kan. Gitu ya. Jadi ilegal. Resmi. Jadi sampailah saya jadi kapal kami hampir semalam lah ya. Semalam 4-6 jam lah. Tujuan kemana Pak? Dari Tanjung Berakit? Dekat Johor. Oh langsung berarti, nggak transit Batam? Ya, di laut kena ombak dan seterusnya. Tapi saya tak perlu sampaikan di laut itu sengaja gimana sengaja kok bisa lolos. Padahal di sana kan banyak kapal patroli berseliweran dan mereka tahu itu. Tahu kapal yang tahu lah. Jadi udahlah tak perlu aku cerita lah. Sampai di Malaysia rupanya diturunkan. Sampai diturunkan jauh dari pantai. Kenapa? Karena surut. Sampai hampir mulut saya itu ada 2 km tempat itu. Dan di pelabuhan resmi. Agak di hutan di mangrove itu, Jadi dari garis pantai ke laut 2 km harus jalan, kena lumpur. Karena apa? Karena surut pas malam hari. Sungguh dah itu. Jadi harus pergi berjuang lah semua. Sampai di sana juga nggak jelas juga siapa yang jemput. Jadi memang saya pikir perjuangan TKI itu walaupun mereka katakanlah melanggar peraturan, tapi terus terang saya ibalah empati saya cukup terasa ya bagaimana perjuangan mereka untuk mencari sesuatu nafkah untuk keluarganya. Jadi itu satu pertama. Kedua hampir sama. Jadi 3 kali menyamar ke sana itu ya mirip-mirip lah peristiwanya. Sedih lah kalau sampai berapa hari Pak di Malaysia itu? Jadi ceritanya begini. Saya kan berangkat bawa paspor, tapi saya simpan, jangan ketahuan. Saya bawa paspor. Siapa tahu nanti terjadi masalah, aku lapor ke kedutaan. Ya saya sebut aja, saya dari wartawan kan ada kemudahan lah ya, karena investigasi. Tapi mudah-mudahan waktu pergi ke Malaysia dan saya ikut pulang harus tahu pula bagaimana pengalaman orang pulang, cerita faktanya kan harus tahu juga. Jangan kita tiba-tiba pulang secara formal kan. Saya balik juga secara gelap, ikut seminggu. Pancung lah, dulu pancung dengan pancung yang lain. Jadi saya tahu persis bagaimana selama perjalanan itu saya tahu keadaan-keadaan sebenarnya apa yang dialami mereka, bagaimana sikap-sikap petugas kita di laut. Jadi sampai proses baliknya juga Bapak ikut itu? Oh ikut, jadi harus tahu kan, Mas Anya pergi, kan banyak yang pulang itu, yang non prosedural juga, nggak punya paspor, tidak punya identitas dan sebagainya. Ya. Saya nggak kebayang kalau paspor Bapak hilang di sana. No, itu risiko. Wartawan kan harus menanggung risiko. Bahkan lebih parah dari situ pun kan kita harus siap. Ya. Karena itu sebuah konsekuensi membuat berita yang lengkap, yang akurat, yang fakta secara terdeskripsi gitu. Nah, itu dia Mas. Jadi kalau sekarang nggak ada yang sanggup Mas. Oh enggak, jangan. Semua wartawan-wartawan sekarang tetap bagus-bagus. Tinggal mereka itu kan sebenarnya dituntut oleh zaman aja. Nah, kalau kualitas wartawan sekarang baik yang muda-muda saya pikir tetap bagus, tinggal bagaimana medianya bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Itu aja.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Soal anu lah, Batam Pos. Ada Batam Pos. Udah 25 tahun ini. Tetap semangat ya. Siap, Semangat. siap, Bro. Batam Pos tadi. Iya, jadi ya mungkin Bapak ini aja visi Bapak terhadap Batam Pos ke depan setelah 25 tahun. 25 tahun. Kira-kira kayak mana? Ya pesan-pesan Bapak, jadi tidak hanya untuk media mainstream, tapi juga pekerja pers seluruh Batam yang muda-muda. Nah ini kan kalau Bapak yang ngomong kan, nah ini harus benar nih. Kalau kita yang ngomong kan, alah masih ini. Kalau Bapak yang ngomong, yang muda ini harus benar nih, seperti apa nih? Saya gini lah, saya nggak terlalu melebar ya karena ini dalam konteks 25 tahun Batam Pos. Ya, saya mungkin kalau bisa diterima pengalaman-pengalaman yang zaman dulu yang sudah dianggap usang ini, ya silakan. Tapi saya berpesan kepada yang wartawan muda atau seluruh karyawan Batam Pos tetap semangat karena masa depan masih tetap ada. Tetap kita ekspektasi kita harus tinggi. Masa depan itu masih tetap positif. Berjuanglah sesuai dengan perkembangan zaman. Anda tetap yang baik. Bisa begitu. Mantap. Udah. Udah lagi mas, terharu cukup. gini. Dan giliran Noel nih berarti yang nutup. Nah demikian tadi warga Batam bincang-bincang kita dengan Pak Marganas Nainggolan. Beliau ini tokoh pers nasional, saya berani bilang, karena Bapak ini menerima PCNO, Reskat number 1 dari PWI. Setiap tahun orangnya beda-beda dan dipilih. Jadi tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh dengan perkembangan jurnalis. Jadi itu tadi sangat singkat, tapi kalau mau tanya-tanya masalah seputar masalah seputar kasus-kasus pers atau apapun itu, Anda boleh komen di YouTube Batam Channel. Jadi terima kasih Pak. Terima kasih. Atas bincang-bincangnya. Maju terus Batam Pos. Maju terus. Meskipun sangat singkat dan kami mengundang Bapak juga untuk acara syukuran Batam Pos. Oh ya, makasih ya. Nanti pokoknya kita undang juga warga Batam. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di balik berita. Terima kasih, Pak.